ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ahibati billah, apa yang perlu antum lakukan ketika antum sudah menikah? Antum perlu belajar lagi. Bicara sunnah Nabi, buka tuh. Bagaimana Imam Bukhari menceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya di dalam rumahnya, di ruang tamu, di ruang makan, di kamar tidur dan di kamar mandi. Bagaimana Rasulullah SAW mau masuk rumah, keluar rumah, berangkat sama istrinya. Kaji itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Agar engkau menjadi Islam yang kafah. Bukan hanya penampilan. Nabi SAW, beliau tahu dengan kondisi wanita. Wanita itu punya hati yang harus diisi. Kayak gelas gini nih. Ini gelas, kalau antum isi merah jadinya merah. Isi putih jadinya putih. Ketika hatinya kosong nggak diisi, dia akan mencari pengisi yang lain. Maka kenapa banyak wanita-wanita akhirnya bertemu dengan kawan-kawan lama dia. Kawan SMA, reuni, ini itu, kemudian dia minta cerai sama antum. Hah? Gimana? Karena nggak diisi. Ana izin minum, bismillah. Alhamdulillah. Nabi SAW mengisi itu. Ngobrol sama istrinya, memuji istrinya, menyanjung istrinya, mengungkapkan cinta. Perempuan itu kadang-kala takut suaminya udah gak cinta lagi sama dia. Nah, antum udah nikah? Alhamdulillah. Berapa tahun nikah? Berapa? 99, Masya Allah, kasih hadiah. Anda mau tanya nih, kapan terakhir ngomong cinta sama istri? Tahun lalu bang? Tahun lalu kira-kira? Oh, beberapa tahun yang lalu malah. Tuh kita kadang-kadang jamaah udah lama gak ngomong cinta sama istri. Udahlah, sekarang masalah hak dan kewajiban aja lah. Sama-sama bosen. Astagfirullahaladzim. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat. Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik. Manusia mana yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau ungkapkan itu jamaah. Karena wanita itu nunggu engkau mengucapkan cinta kepada dia. Khususkan waktu. Lagi makan malam, anak-anak udah pada tidur ya. Pandang wajah istrinya walaupun udah mulai keriput-keriput. Ya, dia lihat. Dek, entah kenapa ya, aku kok tambah cinta sama kamu. Masya Allah. Itu besok antum sarapan zen, enak sarapannya, Masya Allah. Sepekan itu, Allahu Akbar. Dia akan cerita sama sahib-sahibnya, cerita sama teman-temannya. Kadangkala kita lupa. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Dan sedekah yang paling mulia untuk siapa? Istri kita. Iya betul istri. Tenang, ibu-ibu. Nabi SAW membantu istrinya ngurusin urusan rumah, yang perlu dibersihin, yang perlu diperbaikin. Itu Nabi SAW. Beliau udah sibuk ngurusin umat, antum ngurusin toko cuma. Ngurusin pekerjaan. Nabi SAW ngurusin umat, semuanya diurusin. Ada anak ribut sama orang tuanya, diurusin. Suami ribut sama istrinya, diurusin. Ada yang gak punya pekerjaan, diurusin. Pasar, disidak, datang ke pasar.
mempersiapkan pasukan perang, menghadapi musuh. Tapi kalau masuk rumahnya, beliau menjadi suami yang baik. Aisyah ditanya, apa sih kerjaan Nabi kalau masuk rumah? Kana fi khidmati ahli. Beliau bantu urusan keluarganya. Bantu. Mau nyapu kek, goreng. Istrinya lagi makan, antum tuangin air buat dia. Masya Allah. Siapa yang hari ini nuangin air buat istrinya? Oh, ternyata banyak, gak cukup hadiahnya jemaah. Alhamdulillah. Karena istrinya yang jadi ratu di rumah. Ada perempuan-perempuan yang mengatur suaminya, tapi gak banyak lah. Rasul SAW bantuin. Tanpa disuruh. Karena beliau tahu. Kalau sudah masuk waktu sholat, bangkit. Menuju ke masjid. Memaafkan istri, ya istri banyak salah, berulang kali melakukan kesalahan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian pasangan-pasangan hidup kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, musuh buat kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Antum harus mawas diri. Kadangkala tempat setidur antum musuh buat antum. Allah katakan hati-hati. Kadangkala anak-anak yang dibesarkan musuh buat orang tuanya. Hati-hati. Terus gimana? Maksudnya musuh kadangkala mereka membuat antum lalai dari mengingat Allah. Orang tua jadi nggak ngelihat halal haram demi anak-anaknya, demi bininya. Orang tua merantau jauh meninggalkan keluarganya, lupa mendidik anak-anaknya. Istri ngomong, bang abang nggak pulang nggak apa-apa, yang penting fulusnya kirim. Insya Allah. Ada perempuan yang kayak gitu jemaah? Ada apa nggak ada? Ada ibu-ibu. Istri kadang-kala, bang udahlah daripada abang tiket pesawat apa, kirim fulus. Nggak tahu suaminya kawin lagi di Jakarta. Ayo siap kirim fulus. Ada yang musuh, membuat suami jadi nggak ahli ibadah. Fahdaruhum. Tapi kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian memaafkan, kalian benahin istrinya, kalian ampunin kesalahannya, nggak usah dihukum tuh perempuan, kasih tahu yang benar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kita pun banyak salahnya sama Allah. Kayaknya udah banyak pertanyaan yang masuk jemaah. Kemudian ucapan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Antum bisa bayangin bagaimana baiknya istri kita sama kita. Ana nggak tahu istri antum. Tapi ana tahu bagaimana istri ana pagi-pagi bangun, bikinin minuman, bangunin anak-anak, suruh sholat anak-anaknya. Yang nggak mau bangun dibawa berdiri ambil udhu, diajarin sholat, habis sholat diajarin ngaji, sarapan udah siap. Antum mau berangkat kerja nggak perlu nyetrika, baju udah setrikaan, Masya Allah. Sepatu siap, sandal siap, ada bekal dibawain. Antum mau bayar berapa buat istri kalau kayak gitu? Antum tempat kerja, istri jagain anak-anak kita. Ngajarin anak-anak kita. Kalau anak-anak harus diantar sekolah, dia antar sekolah. Nanti pulang kerja antum tahu-tahu meja makan udah siap. Allahu Akbar. Setelah itu nggak perlu cuci piring antum. Piring selalu bersih.
Anak-anak nangis. Anaknya nangis. Minum kopi antum. Insyaallah. Anaknya nangis. Subhanallah. Belum dia melayani antum di malam hari. Terus kerjaannya seperti itu. Pernahkah antum mengucapkan jazakillah khairan? Makasih istriku. Engkau mau mendampingiku selama ini. Mendidik anak-anakku, Masya Allah. Antum kalau harus bayar, kira-kira berapa antum bayar? Makanya kalau ada perempuan yang bekerja lalu beranggapan dia lebih utama, lebih mulia daripada wanita yang jadi ibu rumah tangga, coba bandingkan beban kerja dua manusia ini. Bandingkan. Ada perempuan kerja sebagai resepsionis hotel. Dengan ibu rumah tangga yang punya anak 2. Lebih berat mana kerjaannya? Resepsionis cuma berdiri ketawa. Fadhal. Itu urusan anak 24 jam. Antum kerja 8 jam. Kalau antum harus bayar istri antum sebagai tukang masak, berapa bayaran chef di sini jam? 2 juta. Chef 2 juta. Kalau antum mau bayar istri antum sebagai babysitter, laundry, tenang dulu baru dihitung nih. Ibu-ibu sudah ngomong laundry, Ustaz, laundry. Ya, laundry. Babysitter berapa? Sama 2 juta, 4 juta. Laundry, tukang cuci, pembantu di rumah 2 juta juga, 6 juta. Supir yang nganter anak sekolah 1 juta, 7 juta. Kemudian guru ngaji. Guru ngaji paling sedikit bayarannya. 300. Oke, nggak apa-apa. 7 juta 300. Kemudian satpam yang jagain rumah. Berapa dibayarin? 2 juta. 10 juta antum kira-kira bayar istri. Ibu-ibu kasih berapa sebulan? Ibu-ibu cukup dikasih syukron. Jazakillah khairan. Tapi kita tidak pernah mengucapkan itu. Sekali-kali antum berangkat bikin piagam ucapan terima kasih. Bawa kepada istri. Terima kasih engkau telah memasakkan buat aku selama 20 tahun. Insya Allah. Piagam memasakkan. Besok antum bikin lagi. Piagam makasih telah mendidik anak-anak sampai bisa baca Quran, hafal juz amma. Semoga engkau masuk surga. Masya Allah. Itu perempuan kalau dikasih itu, dia undang sohibnya semua. Datang ke rumah. Lihat nih piagam dari suamiku. Masya Allah. Tapi kita nggak pernah kasih sama dia aja mah. Dan masih banyak. Yang jelas, kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Dan buat para wanita, jadilah wanita yang terbaik. Yang kalau dipandang menyenangkan hati. Kalau disuruh taat, kalau ditinggal sama suami, dia jaga kehormatan dirinya dan jaga harta suami. Barakallahu fikum.